Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas FR atau spoiler materi dan contoh soal UTBK 2021 untuk materi kimia dari hari pertama dan hari kedua. Bagi yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Dari yang sudah ujian di hari pertama dan hari kedua, ini ada spoiler materi kimia yang akan keluar di soal UTBK. Ada materi ikatan kimia, perubahan entalpi, bentuk ikatan, KSP, buffer, elektrokimia, termokimia, dan struktur atom. Untuk materi-materi ini sudah pernah saya jelaskan per materinya di YouTube saya. Jadi bisa kalian cek di sini, misal bab pertama adalah struktur atom. Nah, untuk materi-materi yang lain, jika kalian menginginkan tipe-tipe soalnya, itu ada di kolom deskripsi ya. Di sini sudah saya cantumkan link-link dari materi-materi per bab yang ada di UTBK. Atau bisa juga nanti kalian cek di playlist. Nanti di playlist di sini yang judulnya adalah UTBK TKA Kimia 2021. Oke, langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Nomor 1, diketahui diagram tingkat energi. Pertanyaannya, entalpi pembentukan standar gas CO2 adalah berapa? Dari grafik di sini terlihat anak panahnya sudah sejalan semua, sama-sama ke bawah. Perhatikan dengan kata lain, delta H1 itu sama dengan penjumlahan dari delta H2 ditambah dengan delta H3. Perhatikan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, kita tinggal masukkan angkanya. Delta H2 adalah min 222 dan delta H3 adalah min 566. Berarti kalau saya totalkan hasilnya adalah negatif 788. Tapi dari reaksi ini, negatif 788 itu nilai pembentukan CO2 ketika molnya adalah 2. Nah, atau 2 mol CO2 yang dibentuk. Padahal yang ditanyakan di soal adalah entalpi pembentukan standar. Dari CO2 yang namanya pembentukan standar, berarti CO2 yang dibentuk atau yang dihasilkan itu hanya 1 mol. Berarti untuk mencari nilai delta H ketika CO2 yang dibentuk hanya 1 mol, kita tinggal bagi 2. Sehingga delta H adalah min 788 dibagi 2, hasilnya adalah min 394. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, NH3 mempunyai struktur tetrahedral. 3 sudutnya ditempati oleh 3 atom hidrogen yang ekuivalen dan sudut yang keempat ditempati oleh pasangan elektron bebas. Apakah jenis hibridisasi dalam senyawa ini? Oke, di sini dijelaskan bahwa NH3 itu dia memiliki 3 sudut yang ditempati oleh 3 atom hidrogen. Berarti ada 3 atom hidrogen, artinya dia punya 3 pasangan elektron ikatan, dan sudut keempatnya dia ditempati oleh pasangan elektron bebas. Berarti di sini ada 1 PeB. Berarti ada 3 PeI dan ada 1 PeB, totalnya adalah 4 jumlah pasangan elektronnya. Untuk menentukan hibridisasi, kita harus ingat konsep ini. Jadi ada nilai total PeI dan PeB dan hibridisasinya. Karena tadi totalnya adalah 4, berarti hibridisasinya adalah sp3. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 3, percobaan kinetika reaksi X plus Y menjadi P plus Y menghasilkan data berikut. Pertanyaannya, order reaksi terhadap X adalah berapa? Oke, hati-hati untuk penentuan laju atau order di sini kita harus lihat data yang ada di soal apakah waktu atau laju. Di sini yang diketahui adalah waktu. Artinya kalau diketahui waktu, nanti konsep yang kita gunakan adalah konsep yang berkebalikan. Dan di sini ada nilai plus minus. Apa arti nilai plus minus di sini? Misal di sini 152 plus minus 8, artinya angka 152 itu bisa saya kurangi sampai 8 dan bisa saya tambahkan maksimal 8. Oke, berarti kita akan mencari order X. Kalau mencari order X, berarti kita akan melihat data Y yang sama. Data Y yang sama, data 1, 2, 3 sama-sama 0,01. Berarti saya misal saja akan menggunakan data 1 dan data 2. Berarti kalau saya gunakan data 1 dan data 2, di sini T1 per T2, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah konsep yang berkebalikan ketika data yang diketahui di soal adalah waktu. Artinya, ketika di atas di sini adalah T1, konsentrasi Z-nya itu malah yang kedua. Per T2, kalau di sini T2, berarti konsentrasi Z-nya di sini malah yang pertama.
Nah, bagaimana dengan nilai waktunya? Karena di sini ada plus minus. Jadi fungsi plus minus di sini itu untuk memudahkan kita memprediksikan angka yang mudah untuk dibagi. Jadi di sini T1-nya 152 dan T2-nya 75. Biar mudah dibagi, jadi yang 152 akan saya jadikan 150, yang T2-nya tetap 75. X data kedua tadi adalah 0,8, X data satunya adalah 0,4. Sehingga 2 sama dengan 2 pangkat X hasilnya adalah 1. Nomor 3, jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 4, nomor atom Z adalah 28. Konfigurasi ion Z2+ adalah berapa? Oke, hati-hati untuk unsur dengan nomor atom di atas 20 dan ditanyakan konfigurasi ionnya, jangan langsung mengurangi nomor atomnya ini. Jadi, konsep yang benar, kita konfigurasikan dulu si atom Z ketika normal. Jadi 28Z, kalau saya konfigurasikan kan AR di sini menggantikan 18 elektron ya, saya singkat saja. AR 4S2 dan 3D8. Dalam penulisan konfigurasi harus kita sesuaikan dengan tingkat energi. Tingkat energi dari 4S itu ketika sudah diisi elektron akan lebih tinggi daripada 3D. Jadi nanti konfigurasi penulisan yang benar untuk 28Z adalah AR 3D8 4S2. Nah, kemudian setelah ini baru kita tentukan konfigurasi ionnya, ion Z2+. 2 plus atau plus artinya dia melepas elektron. Karena muatannya adalah 2 plus, berarti yang saya lepas adalah 2 elektron. Berarti yang saya lepas harus dari kulit terluarnya ya. Jadi saya mulai dari 4S2-nya dulu kalau mau melepas elektron. AR 3D8. AR di sini kan dia melambangkan dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P6 baru diikuti 3D8. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 5, campuran dari 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 100 ml CH3COOH 0,2 molar yang kemudian ditambahkan 250 ml NaOH 0,08 molar, maka pH yang dapat diukur adalah berapa? Oke, hati-hati di sini ada pencampuran dua asam yang sama, yaitu sama-sama CH3COOH. Berarti kalau ada campuran sesama asam atau nanti misal sesama basa, kita akan mencari molaritas campurannya dulu. Molaritas campuran rumusnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. M1-nya tadi di sini ada 0,1, kemudian volume 1-nya adalah 100, kemudian molaritas 2-nya adalah 0,2, volume 2-nya adalah 150. Volume totalnya kita totalkan 100 ditambah 150, seperti di sini ya. Sehingga 10 ditambah 30 per 250 hasilnya adalah 0,16. Ini adalah molaritas campuran CH3COOH. Oke, nah kalau kita sudah mendapatkan molaritasnya, kita akan reaksikan CH3COOH dengan NaOH yang hasilnya adalah CH3COONa plus H2O. Nanti kita akan MRS, yang masuk ke dalam MRS adalah nilai mol. Kita tentukan dulu nilai mol masing-masing. Mol CH3COOH, molaritasnya menggunakan molaritas campuran yaitu 0,16 tadi. Volumenya pun menggunakan volume campuran yaitu 250. Sehingga 0,16 dikali 250 hasilnya adalah 40. Sedangkan mol NaOH molaritasnya adalah 0,08 dan volumenya adalah 250 sehingga hasilnya adalah 20 milimol. Kita akan MRS, yang kiri dikurang, yang kanan nanti akan kita tambah ya. Oke. Mula-mula CH3COOH 40, NaOH 20. Kita akan tentukan yang habis bereaksi. Di sini yang akan habis bereaksi adalah NaOH. Agar habis berarti nilai mol NaOH di posisi R adalah 20. Untuk NaOH koefisien 120, berarti CH3COOH karena koefisiennya juga 1, berarti dia 20 juga, kalau saya kurangi adalah 20. CH3COONa koefisiennya juga 1, berarti 20 juga, begitu pula dengan H2O. Ternyata setelah MRS ada sisa zat yang lemah, yaitu asam lemah CH3COOH. Berarti kalau ada sisa zat yang lemah, mencari pH menggunakan konsep penyangga. Karena yang sisa asam berarti penyangga asam H+, rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam.
Ka-nya sudah ada, ini 10 pangkat min 5, mol asamnya 20, mol garamnya juga 20. Berarti 10 pangkat min 5 dikali 20 per 20, 20-nya bisa saya coret-coret, berarti hasilnya 10 pangkat min 5. Sehingga pH min log H plus atau min log 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 5. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 6, pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda karbon digunakan muatan listrik sebesar 0,05 Faraday. Banyaknya perak atau Ag dengan AR108 yang diendapkan pada katoda adalah berapa? Oke, konsep elektrolisis mencari massa atau G. Karena di sini yang diketahui adalah Faraday, berarti rumusnya adalah F dikali AR per N. F-nya Faraday-nya sudah ada 0,05, AR-nya sudah ada 108, nah N itu apa? N itu adalah muatan dari logamnya atau Ag. Jadi AgNO3 kalau saya ionkan jadi Ag plus plus NO3 min, karena Ag plus di sini muatannya 1, berarti nanti N-nya 1. Jadi 0,05 dikali 108 per 1 hasilnya adalah 5,4. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal FR dan spoiler dari UTBK hari pertama dan kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!